Hingga kini, Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina masih melenggang bebas. Publik pun mendesak kejaksaan segera menangkap Sylvester yang sudah 6 tahun tidak diproses hukum, padahal sudah ada putusan inkrah. Akankah kejaksaan segera menangkap Sylvester? 2 pekan sudah, Jaksa Agung ST Burhanuddin memerintahkan jajarannya untuk mengeksekusi Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina. Namun hingga kini, Sylvester masih melenggang bebas tanpa ada proses hukum hingga saat ini. Wajar saja aksi desakan publik kepada kejaksaan terus bergulir. Sejumlah tokoh publik dan aktivis nasional menyampaikan pernyataan tegas terkait belum dieksekusinya putusan pengadilan terhadap terpidana Sylvester Matutina pada Jumat siang. Mereka menuntut Kejaksaan Republik Indonesia segera menahan Sylvester Matutina. Kuasa hukum Roy Suryo CS, Ahmad Khozinuddin, mengungkapkan telah mengirimkan surat dan meminta audiensi agar melakukan pengawasan dan pembinaan kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kami juga sudah menyampaikan surat agar terdakwa Sylvester Matutina yang sudah menjadi terpidana, yang sudah inkrah sejak 20 Mei 2019, segera dieksekusi. Karena 6 tahun dibiarkan ini kan mengkonfirmasi kok seolah-olah negara kalah ya dengan seorang terpidana. Dan di Kejaksaan Agung kami juga sudah serahkan 3 surat. Yang pertama kepada Jaksa Agung ST Burhanuddin, yang kedua kami juga serahkan surat kepada Jamwas, Jaksa Agung Muda bidang pengawasan, termasuk Jambit, Jaksa Agung Muda bidang pembinaan. Untuk apa? Untuk melakukan proses pengawasan dan pembinaan kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang sudah melakukan pembiaran. Kejaksaan Agung menanggapi perihal belum dieksekusinya Sylvester Matutina. Menurut Kapus Penkum Kejagung, Anan Supriyatna mengatakan, Kejaksaan telah mengambil langkah hukum oleh Kejari Jakarta Selatan mulai dari pemanggilan yang bersangkutan. Namun, informasi yang didapat, Sylvester sedang dirawat di rumah sakit. Lambatnya penangkapan Sylvester yang berlarut-larut membuat publik mempertanyakan keseriusan kejaksaan untuk menindak Sylvester. Kejaksaan Agung membantah adanya unsur politik dalam proses penangkapan Sylvester Matutina. Apakah ada unsur politis nggak sih Pak yang membuat kejaksaan masih belum eksekusi? Enggak, kita profesional aja kan betul. Relawan. Enggak, kita yuridis aja dulu ya. Nggak ada, berarti dipastikan nggak ada ya Pak? Nggak ada. Kalau misalkan sakit lalu upaya paksa dilakukan dan dibantarkan di rumah sakit kejaksaan memang nggak bisa ya Pak? Ya bisa saja. Pada waktu itu kan karena di PK kan yang bersangkutan nggak hadir. Hanya ada berdasarkan surat keterangan sakitnya. Betul kan surat keterangan sakit sampai diterima oleh kan ada alasan kuat. Jadi kesulitan belum eksekusinya apa sih Pak saat ini Pak kendalanya? Tanya nanti ke Kejari Jakarta Selatan ya. Eksekutornya, kendala teknisnya apa nanti. Mantan Menteri Hukum dan HAM periode 2004-2007 Hamid Awaludin mempertanyakan kenapa kejaksaan hingga kini belum juga berhasil menangkap Sylvester Matutina. Menurutnya, seharusnya sudah tidak ada alasan kejaksaan tidak menangkap Sylvester ketika Jaksa Agung telah memerintahkan penangkapan terhadap Sylvester Matutina. Setelah Bapak Jaksa Agung mengeluarkan perintah itu langsung, maka sebenarnya tidak ada lagi alasan administrasi dan sebagainya dan seterusnya bisa dipakai. Karena ingat ya, tanggal 4 Agustus 2025 Kejaksaan Agung melalui Humas sudah mengumumkan kan, berarti sudah lebih 1 bulan ini, dan tidak pernah ada penjelasan dari Kejaksaan Negeri sebagai pihak eksekutor kepada publik mengapa belum dieksekusi. Sylvester Matutina merupakan terdakwa yang telah divonis 1,5 tahun penjara dalam kasus pencemaran nama baik dan fitnah terhadap Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala. Sejak vonis dibacakan hingga kini, pendukung Joko Widodo itu tidak pernah meringkuk di balik jeruji besi. Tim Liputan Metro TV. Ya, mengapa hingga kini Sylvester Matutina belum juga dieksekusi? Untuk membahasnya sudah bergabung Hamid Awaludin, Menteri Hukum dan HAM periode 2004 hingga 2007, dan Ade Darmawan, Sekjen Pradi Bersatu. Bang Ade, Pak Hamid, selamat sore. Selamat malam, Bang David. Sore. Ya, terima kasih atas waktunya bersama kami di Prime Time News. Saya mau ke Bang Ade dulu ya. Bang Ade, PK-nya sudah gugur
tidak dilanjutkan. Ya. Lalu kemudian sudah ada instruksi lagi dari Jaksa Agung untuk segera eksekusinya itu dilakukan. Apakah masih ada alasan pembelaan terhadap Sylvester Matutina supaya kemudian eksekusi itu tidak segera dilakukan, Bang Ade? Ya, jadi begini Bang David, saya beberapa waktu yang lalu ya, sudah agak lama juga. Jadi saya ada informasi bahwa itu PK-nya gugur, bukan nggak diterima ya. Gugur PK-nya karena di alasan sakitnya itu tidak diterima oleh pengadilan, itu yang kedua ya, yang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya. Namun pun demikian, saya mendapat kabar ya dari teman-teman bahwa tim pengacara dari Pak Sylvester itu telah melakukan surat menyurat kalau nggak salah dengan kejaksaan dan pengadilan ya, bahwa surat-surat yang dimaksud itu adalah surat-surat di mana dasar-dasar hukumnya mereka sudah menyurat melalui pengacaranya berkaitan dengan jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 269 ya, garing KR garing 1957 tertanggal 1 Januari 1957, bahwa ada instrumen hukum ya yang dilakukan upaya hukum dari teman-teman pengacara dari Sylvester, di mana menyampaikan seperti yang saya katakan beberapa waktu yang lalu, bahwa ini perhitungan menurut kami itu sudah daluarsa. Itu dilakukan surat menyurat dan sampai saat ini kami belum memonitor apakah ada jawaban dari teman-teman kejaksaan atau eksekutor ya, jaksa eksekutor untuk hal ini. Dan itu juga selain terkait daluarsa dimaksud, juga mungkin ada beberapa poin yang saya dapatkan kabar juga bahwa ada beberapa poin juga bahwa kasus tersebut yaitu berdasarkan selain daluarsa ya, disampaikan juga bahwa kalau nggak salah nih Bang David ya, yang saya terima informasi itu bahwa kalau nggak salah yang disampaikan juga itu bahwa ada beberapa kasus juga penyamaan yang tidak dieksekusi seperti Eka Ponto ya, terus kemudian Freddy Budiman dan kasus First Travel. Namun apakah Bang Sylvester itu akan melakukan PK lagi? Saya belum mendapatkan kabar. Tapi yang saya dapatkan kabar adalah bahwa sudah melakukan surat menyurat. Namun jawaban kita belum tahu seperti apa dari jaksa eksekutor. Demikian, Ya, Bang Ade, kenapa tim kuasa hukum Sylvester Matutina ini kekeh bahwa kasusnya sudah daluarsa begitu pembedaannya? Ya, karena ya kembali lagi saya juga mempelajari di situ Bang Davi ya, bahwa memang sesuai dengan pasal 4 dan 85 kalau kita berbicara daluarsa, memang di dalam 84 85 ayat 2 dan 3 itu jelas di 84 dan di pasal 85 KUHP itu berdasarkan itu juga kalau kita telaah ya, memang itu sudah daluarsa dan diperkuat oleh jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 269 garing K garing KR garing 1957 tertanggal 1 Januari 1957, bahwa tentang putusan tersebut juga menyatakan daluarsanya satu perkara terkait dengan pasal 84 dan 85. Itu yang kami ketahui. Baik. Saya ke Pak Amit. Pak Amit, pihak Sylvester Matutina masih kekeh bahwa ini kasusnya sudah daluarsa. Tapi apakah itu bisa menjadi pembenaran supaya kemudian eksekusi tidak segera dilakukan, Pak Amit? Sama sekali alasan pembenaran itu masuk dalam wilayah khayalan. Ya, tidak ada alasan. Logika sederhana Anda pakai. Pernah dia munculkan daluarsa. Lalu dia mengajukan PK. Logikanya di mana, Bu? Itu dulu deh. Logika sangat sederhana. Terlepas bahwa Anda punya hitungan sendiri, bukan Pak Ade ya, Pak Sylvester punya hitungan sendiri tentang daluarsa atau tidak. Tapi logika dulu dipakai. Akal sehat dulu dipakai deh.
Ini saya tunjuk ini kepala ya. Apakah mengambil posisi daluarsa lalu minta PK? Ya kan? Kan sudah tidak masuk akal. Itu satu ya. Yang kedua, Bung, saya ingin katakan semua orang tahu begitu ada keputusan inkrah, alasan PK itu tidak bisa menunda eksekusi. Dalam kasus Silvester ada dua isyarat besar yang dikirim ini. Isyarat pertama, koordinasi antara Kejaksaan Agung dan Jaksa Eksekutor Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan itu patut disoal. Coba lihat kronologi. Tanggal 4 Agustus, Kejaksaan Agung sudah mengumumkan akan mengeksekusi Silvester dan sudah memerintahkan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Lalu, nah ini ada lalu, Komisi Kejaksaan pun sudah mengatakan pada tanggal 4 Agustus. 2 September, Bapak Jaksa Agung sendiri yang sudah bicara melalui doorstep interview bahwa harus dieksekusi. Sekarang belum ada. Isyarat kedua yang ingin saya katakan bahwa posisi kasus ini menunjukkan negara ditaklukkan oleh seorang warga negara. Negara ditaklukkan. Jangan main ditaklukkan negara. Seolah-olah negara ini diperintah oleh seorang yang bernama Silvester. Tidak begini caranya negara hukum. Yang saya bayangkan, Silvester kalau mendemo dan berorasi gagah perkasa, ya tunjukkan dong kegagah perkasaan Anda sekarang, bahwa Anda berbuat, Anda juga bertanggung jawab. Itu sikap gentleman itu. Jangan hebat kalau mendemo orang, hebat berorasi, tapi begitu mau laksanakan eksekusi macam-macam alasan. Ketiga yang saya mengatakan, hati-hati dengan alasan kesehatan. Ingat kasus Setia Novanto, Dr. Baminus ya Sutarjo itu dihukum 3 tahun karena memberi keterangan salah tentang kesehatannya Pak Setia Novanto. Lalu lawyernya Frederick Yunadi 7 tahun karena berusaha menghalang-halangi penegakan hukum. Inilah yang disebut obstruction of justice. Keempat yang saya mengemukakan, saudara-saudara, bapak-bapak, pihak eksekutor Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, kalau tidak melakukan eksekusi ini, Anda akan suatu saat dijerat hukum. Karena Anda melanggar hukum, tidak melakukan eksekusi. Mungkin bukan dalam rejim pemerintahan sekarang, tapi ke depan. Karena itu Anda melanggar. Jadi menurut saya, kesimpulan saya, tolong jangan cari lagi alibi. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan segera keluarkan surat perintah penangkapan, dan kalau tidak bisa segera nyatakan buron, ya, lalu umumkan ke seluruh negeri ini supaya negeri kita ini berdaulat, supaya negeri kita ini punya wibawa, jangan mau didikte. Itu pernyataan saya. Anda boleh sepakat, Anda boleh tidak sepakat. Ya, betul. Ya. Jadi, saya cuma pengen menambahkan sedikit saja bahwa betul yang dikatakan Pak Prof ya, tapi bahwa kemudian kalau kita melihat kasus ini, kalau diminta pendapat saya melihat kasus ini ya, bahwa karena analisis secara sosiologis ya,
hubungan keterkaitan kausalitasnya dalam daluarsa menjalani hukuman ini harus dilihat dari lamanya putusan sebenarnya sesuai dengan pasal 84 ya. Terus kemudian itu juga ketika kemudian teman-teman kejaksaan menabrak satu hukum yang KUHP, bila mana daluarsa ini betul-betul bisa kita buktikan baik itu menurut jurisprudensi yang ada, ya ini juga punya risiko hukum bagi teman-teman di Kejaksaan Agung juga, bukan Kejaksaan Agung, jaksa eksekutor ya di sini dalam hal ini yang memiliki kewenangan sebagai eksekusi terhadap Sylvester. Nah, perlu kita ingat juga ya bahwa apa yang terjadi saat ini adalah kasus yang di mana memang non eksekutorial. Setelah saya mempelajari dari beberapa kasus bait-bait dari setiap pertimbangan di kasus tersebut, ya bahwa memang tidak ada perintah yang menyebutkan secara eksplisit di situ untuk segera melakukan memasukkan ke dalam penjara. Artinya putusan itu masih bersifat juga non eksekutorial kalau menurut pandangan saya loh Prof ya. Jadi artinya mungkin di sini menjadi pertimbangan-pertimbangan teman-teman dari kejaksaan menganggap bahwa kemudian ini betul-betul harus hati-hati. Namun apapun itu, kita kembalikan kepada kewenangan pada kejaksaan, ya kan, seperti apa mereka akan melakukan ini, ya kan. Karena banyak juga hal-hal yang sama seperti itu, ya, tidak dieksekusinya karena PK. Nah, apapun yang dilakukan Saudara Sylvester sebenarnya adalah silakan, monggo, itu kan instrumen hukum yang dilakukan. Artinya kita harus berpendapat juga, melihat juga ya, bukan berpendapat, tapi melihat juga bahwa setiap Pak Jaksa Agung juga memberikan pernyataan-pernyataan. Beliau selalu menanamkan asas yang pertama itu asas fair of trial, terus kemudian asas due process of law, terus aspek termasuk pelayanan dan lain-lain. Ya. Apa diulangi Pak? Bahasa Inggris Anda tidak kedengaran buat saya. Yaitu asas fair of trial ya. Asas fair of trial. Ya, fair of trial, terus asas proses due process of law, artinya apa due process of law? Ya, due process of law. Ya, jadi apapun itu ya, saya perhatikan bahwa Pak Jaksa Agung juga menekankan asas kemanfaatan hukum gitu loh. Nah, kemudian di pasal 311 juga saya rasa Prof juga ngerti kan bahwa pasal 311 ini ya secara objektif memang tidak bisa dilakukan penahanan kan itu Prof. Jadi kalau kita melihat saya ini menurut pendapat saya, nggak tahu kalau saya salah ya Prof. Oke. Baik, jadi kejaksaan juga harus berhati-hati begitu ya kalau mau melakukan eksekusi begitu ya Bang Ade ya. Ya, singkat saja Pak Amit, waktu kita terbatas. Saya berikan kesempatan Pak Amit untuk menanggapi. Silakan. Ya, begini aja deh. Jaksa Agung tanggal 2 September jelas perintah eksekusi. Ya. Tanggal 4 Agustus itu Humas Kejaksaan Agung memerintahkan. Pertanyaannya, ada apa sesungguhnya Jakarta Selatan sebagai eksekutor tidak lakukan? Kalau ada kendalanya, ya publikasikan supaya publik tahu. Sekarang begini, saya Ade Darmawan posisi kan tidak pernah sama karena subjek yang kita bicarakan prosesnya beda, cara pandangnya. Ya, umumkan apa yang terjadi. Ini kan masalah kepentingan publik. Jangan negara hukum ini dikencingi itu. Publikasikan, beritahu publik bahwa ini loh Kejaksaan Negeri mengalami kendala, misalnya Sylvester tidak bisa ditemukan, 1. Kedua, Sylvester sakit keras, 2. Biar publik tahu, biar tidak berkecambah. Yang ketiganya kurang Prof, yaitu yang ketiga ya. Kalau yang logis-logis. Iya, ya. Oke, baik. Anyway. Oke, singkat saja Pak Amit. Waktunya sudah habis. Kejaksaan harus mengeksekusi. Tidak bisa tidak. Baik, kita akan tunggu nanti proses selanjutnya seperti apa. Bang Ade, Pak Amit, terima kasih sudah bergabung sama kami di Prime Time News. Mohon maaf, waktunya sangat terbatas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi.
Download Metro TV Extend sekarang.